Apabila contoh kalian wakil apabila ada di mana Pak mereka ini wakil apabila ada di provinsi-provinsi ini rakyat Indonesia yang apabila. Jadi seharusnya wakil menteri presiden itu wakil dari apabila di provinsi-provinsi. Contoh Sulawesi Utara menjadi satu gubernur itu wakil apabila itu datanya. Karena membangun negara Indonesia itu bukan cuma Jawa yang bangun. Televisi Rakyat Indonesia TVRI TV dari Manado, Sulawesi Utara memberitakan, Profesor Dr. Robi Walalangi, MSc, MM dalam bukunya yang berjudul Pilar-Pilar Kerukunan Bangsa dengan kajian telaah filsafat sosial, politik, dan kebudayaan. Ketua Badan Pembina Yayasan BHPSTIEE Pioner Manado juga sosok yang aktif dan menduduki jabatan Ketua Dewan Pakar di Organisasi Barisan Masyarakat Adat BARMAS Sulawesi Utara dalam wawancara eksklusif di video YouTube channel Televisi Rakyat Indonesia TVRI TV saat memenuhi undangan dari redaksi TVRI TV yang digelar Rabu tanggal 27 April tahun 2022 di Warkop Live Coffee Kelurahan Teling Atas Manado, Sulawesi Utara. Sosok kelahiran tanggal 7 Desember tahun 1944 Tondano Minahasa. Profesor Dr. Walalangi menjelaskan motivasi dalam membuat buku ini bertujuan menyegarkan kembali ide gagasan dalam sejarah pembentukan kebangsaan nasionalisme dan tantangan nasionalisme Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus mengalami dinamika dan Selamat datang Dewan Pakar Barma Sulawesi Utara, Profesor Dr. Robi Walalangi di Live Cafe Teling Atas PKK Rona. Terima kasih Pak Rianto, Kepala Sekretariat Barma. Silakan masuk. Oh, ada Ketua Dewan Ketua Manado ini, Tunas Manado, naik jadi ke sana. Selamat datang. Selamat datang. Anda sedang ngopi ya? Ya. Oh, terima kasih. Wah, Oh ya, udah main. Pak Bertito Gas. Ya, Prof. Selama tuh namanya Bapak berapa sekarang? Iya, kabar bagaimana, sehat-sehat? Baik, Prof? saya. Aduh. Bapak juga gimana? Sehat-sehat, Prof. Sudah ada teman? Sementara ini Wah, lagi sama. cari temannya. Sama. Sama. Oke. Oke. Buka main. Semangat ini. Manado ya. Lebih Datang sini. ada ngopi sama istri. Ya, baru ketemu ya. Oh, ini anaknya Pak Ribet. Oh ya, ini cantik-cantik ini. Kayak bapaknya. Ini siapa? Oh, sama juga. Oh iya. Ya, oke. Robi ya. Memang sutradara suatu gagal. Pak Prof, saya melihat Anda telah membuat buku yang berjudul Pilar-Pilar Kerukunan Bangsa. Apakah motivasi Anda membuat buku ini? Baik. Saya izin kita masuk dulu ya. Saya membuat buku dengan judul Pilar-Pilar Kerukunan Bangsa Telaah Filsafat Sosial, Politik, dan Kebudayaan. Ini masalah tentang 4 pilar yang kita berikan ini. Dan 4 pilar ini justru menjadi politik nasional. Bahkan sampai di MPR. Antara lain 4 pilar ini dikatakan Pancasila itu adalah Pancasila. Ini sudah merupakan kekeliruan yang perlu kita pikirkan tentang 4 pilar. Dan ini masalah tentang 4 pilar ini perlu kita ketahui. Ini menyangkut Bhinneka Tunggal Ika. Untuk diketahui 4 pilar ini masalah konsensus kebangsaan yang dibahas di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno. Bung Karno yang telah menyusun bukan memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya begini.
waktu Jepang kalah sekarang, Jepang membentuk Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia membentuk negara Republik Indonesia. Lalu mereka bentuk panitia namanya Dokurichu Chunricho Sokai, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan ketua daripada panitia BPUPKI ini adalah Dr. Rajiman Widiningrat. Dengan anggota-anggotanya adalah para pemuda Indonesia termasuk Soekarno. Dan pertama, pertanyaan daripada Dr. Rajiman Widiningrat. Dia bertanya, saudara-saudara, atas dasar falsafah apa akan negara Indonesia mendirikan? Kemudian ini pemuda-pemuda anggota yang hadir mulai memikirkan, kalau berbicara soal negara, falsafah negara itu kan berbicara bangsa. Kalau berbicara bangsa, konsep bangsa Indonesia bagaimana? Sementara bangsa Indonesia dari atas beribu suku, beribu ras, beribu agama, beribu budaya. Sekarang permasalahan sekarang, budaya apa yang mau diangkat? Budaya Papua, budaya Dayak, budaya Minahasa. Contoh seperti bangsa Amerika. Bangsa Amerika ini kebudayaan bangsanya itu ada dua, yang kulit putih dan kulit hitam. Konsep kebangsaan Amerika yang warna kulit putih itu kelas nomor 1, yang kulit hitam itu kelas nomor 2. Nah, Indonesia, konsep kebangsaannya kita ini apa? Merumuklah mereka. Karena ini tadi beribu suku, agama dan sebagainya, sampai dilahirkan dari itu semua beribu agama, tapi satu. Jadi konsep kebangsaan itu satu. Tidak ada yang minoritas, tidak ada mayoritas, tidak ada agama yang mayoritas dan sebagainya. Sementara sekarang sudah mulai dari pengelompokan. Ada yang menganggap bahwa kita suku yang paling besar, dianggap bahwa Indonesia adalah seperti suku Jawa, begitu dengan agama yang sudah merasakan tidak besar dan sebagainya. Dan itulah kita perlu untuk mengangkat kembali, karena masalah 4 pilar itu sudah dilangkahi. Itulah maksudnya. Jadi sampai saya mesti tutup buku ini, saya mesti sosialisasikan buku ini supaya kita memang betul sama. Islam yang mayoritas dengan agama Kristen ini sama, tidak beda ini. Itu masalah konsep kita masyarakat ini, masalah ini. Nah, konsep 4 pilar ini dari waktu mulai disusun konsep kebangsaan kita apa, dia pikirkan konsep kebangsaan kita terdiri atas beribu suku, ras, agama dan sebagainya, sampai dirumuskan konsep kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak suku dan sebagainya, tetapi satu dalam bermasyarakat. Nah, Bhinneka Tunggal Ika konsep kebangsaan yang pertama. NKRI yang akan dibentuk sementara, negara Indonesia akan dibentuk sementara, konsep kebangsaan pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsep kebangsaan dia itu bahwa bangsa Indonesia dari atas beribu suku tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu perlu dituangkan di aturan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Konsep kedua, yang akan kebaik pilar kedua. Nah, bentuk negara yang dikehendaki oleh konsep Bhinneka Tunggal Ika yaitu bentuk negara kesatuan, yaitu NKRI, pilar ketiga, dan bentuk lambang negara Indonesia daripada ini, bentuk bendera lambang negaranya adalah merah putih. Merah mengandung falsafah, merah artinya berani mempertahankan serangan dari luar dan serangan dari dalam. Dan putih artinya suci dalam perilaku. Itu berdasarkan falsafah Pancasila, sehingga Pancasila merupakan dasar dari 4 pilar. Ini permasalahan sekarang. Nah, sekarang masalahnya apa yang sekarang terjadi yang sangat serius. DPRI sedang serius untuk mensosialisasikan 4 pilar, di mana anggota DPR yang sejumlah 700 lebih. Setiap masa resesi, semua anggota turun, ya, dengan anggaran bukan main, anggaran T, ya. Itu pun begitu mereka turun, sosialisasi 4 pilar itu saya lihat perlu dikoreksi. Masa 4 pilar, Pancasila dianggap sebagai pilar. Pilar kan tonggak.
tonggak satu bangunan, ya kan? Nah kalau Pancasila itu pilar tonggaknya. Yang dasarnya apa? Ini tonggak kan berdiri di atas satu dasar, ya kan? Dasarnya apa? Nah sebenarnya dasarnya adalah Pancasila. Sehingga rumusan Pancasila yang sesuai pembahasan daripada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pilar pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu harus dituangkan, dilaksanakan dalam bentuk hukum. Namanya Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan pelaksanaan daripada Bhinneka Tunggal Ika, pilar 1. Dan Bhinneka Tunggal Ika, pilar 1, konsep kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika menghendaki bentuk negara kesatuan, yaitu NKRI, yaitu konsensus Republik Indonesia sebagai pilar ketiga. Dan pilar keempat adalah bendera merah putih. Itulah rumusan daripada 4 pilar yang sekarang masih menjadi polemik nasional. Mereka bingung sekarang sampai di MPR, kok ini pilar-pilar, mana ini pilar-pilar yang disemuakan. Jadi ini permasalahan sekarang, sehingga kita perlu, dan ini perlu kami sebagai suku Minahasa yang termarginalkan perlu mengangkat kembali, karena negara Indonesia kan sudah mengingkari, sudah tidak 4 pilar. Nah, 4 pilar ini adalah konsep kebangsaan, kerakyatan. Indonesia sekarang berbentuk negara demokrasi. Demokrasi adalah negara kerakyatan. Demos itu berasal dari kata Yunani kuno. Demos yaitu artinya rakyat. Kratos pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Ya, yang berdasarkan 4 pilar. Walaupun dia pemerintahan rakyat, tetapi kalau apa dia harus berdasarkan Pancasila dan segala bidang kegiatan. Jadi negara Indonesia dalam bidang kegiatan apa? Ekonomi, politik, pendidikan, hukum, budaya, itu harus berdasarkan Pancasila yang berkemanusiaan, yang berbudi dan seterusnya. Nah, permasalahan sekarang, apakah Indonesia sekarang masih kegiatan-kegiatan di bidang-bidang kegiatan itu apakah masih Pancasilais? Mohon maaf, Anda tidak menilai kan? Nah, itu perlu kita angkat kembali. Karena dengan Pancasila 4 pilar ini sudah disisikan, antara lain hukum Indonesia ini, suku Minahasa ini jadi inilah masalahnya. Ini maka ini buku yang saya baru buat untuk saya sebarkan supaya itu, karena ini dijelaskan tentang apa sih 4 pilar. Itu 4 pilar itu berbicara manusia, berbicara karakter manusia. Ini yang saya jelaskan di sini, ya penting sekali. Dan ini buku ini saya akan sebarkan masyarakat kan apa sih 4 pilar itu? 4 pilar itu sebenarnya manusia. Kalau berbicara manusia itu Pancasila. Pancasila merupakan kepribadian bangsa. Itu kajian bukan bahwa manusia itu siapakah manusia? Manusia punya 5 karakter. Pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadaan sosial. Namun perumusannya boleh 1, 2, 3. Karena kalau Pancasila 1, 2 kemanusiaan, 3 akan ada pemahaman bahwa ini pilar-pilar itu tidak ada hubungan. Sedangkan ini pilar-pilar ini merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terkait, saling terpadu, yaitu dengan rumusan ketuhanan yang maha yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Yaitu merupakan satu kepribadian yang disebut dengan Ekasila. Jadi ini Ekasila itu merupakan rumusan daripada Pancasila yang terpadu, yang di atas 5 sila terpadu dari satu kesatuan sebagai sistem kepribadian bangsa Indonesia. Jadi bagi saya perlu saya koreksi. Kepribadian bangsa Indonesia bukan Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Ekasila, yaitu gotong royong. Dan itu gotong royong itu hasil penjualan Bung Karno di seluruh daerah Indonesia. Ternyata suku-suku ini sifatnya gotong royong. Contoh Minahasa. Minahasa sebutnya DPR itu Mapalus, kan sama. Dan begitu juga suku-suku di daerah di Jawa, di Gorontalo, semua DPR adat kemasyarakatan itu gotong royong. Kasih perwujudan daripada 5 sila ini
Nah, inilah falsafah daripada Pancasila. Sehingga oleh Bung Karno, Pancasila itu adalah manusia, saya. Anda ini Pancasila. Sehingga Bung Karno berkata, saya ini Pancasila. Yang menjadi simbol dari bela negara. Simbol daripada bela negara, ungkapannya itu, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Pancasila, saya Indonesia, itu simbol daripada bela negara. Dan mungkin tentang bela negara saya akan jelaskan nanti kemudian, karena mungkin hari ini ada pertimbangan kemudian kita harus membahas. Jadi untuk saat ini kita menjelaskan apa sih 4 pilar. Itu pilar itu adalah sangat konsensus yang oleh Taufik Kemas menyebut itu pilar. Namun sangat disayangkan susunan 4 pilar menurut MPR itu keliru. Sebab kalau Pancasila jadi pilar, dasarnya apa? Pilar kan tiang satu bangunan. Seperti meja ini punya 4 tiang. Lalu tiang itu diletakkan di mana? Di dasar mana? Di air, di pasir. Mesti dasarnya mesti kokoh. Dan memang pembangunan kan dasarnya pembangunan harus di dasar. Ini dasar yang paling utama sekali. Jadi itulah. Jadi supaya diketahui itu 4 pilar, 4 konsensus kebangsaan. Dan saya termotivasi, tadi kan kita katakan, apa motivasi Anda menjelaskan ini? Sebab kan kita semua bilang 4 pilar, semua bisa, anak SD bisa tahu, ketuhanan yang besar, begitu kan? Tetapi falsafahnya 4 pilar ini apa? Ini 4 pilar tentang berikhtiar karakter manusia, yaitu Pancasila. Karakter manusia kan langsung Pancasila, yang dalam wujud aktualisasi diri, yaitu berbudaya bersuku. Jadi manusia dalam perilaku diri yang berdasarkan Pancasila, yang berketuhanan dan sebagainya, aktualisasi dalam masyarakat kan suku. Nah, suku kan bagaimana kehidupan suku? Kehidupan suku itu ya saling mengasihi, saling tolong menolong. Dan kehidupan suku juga ini dia. Suku ini kan ada kepalanya, kepala suku. Yang di pemerintah sekarang istilahnya kepala desa. Kalau di Tornado namanya hukum tua. Nah, hukum tua di suku ini atau kepala suku tidak pandang periode. Mereka bertahun-tahun tidak. Dan ini menjadi acuan daripada Bhinneka Tunggal Ika daripada NKRI. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengacu pada sistem Bhinneka Tunggal Ika suku tentang pemilihan kepala desa itu tidak dibatasi. Contoh di hukum di Tornado. Papa saya itu, ini contoh. Ayah saya itu mantan kepala desa, mantan hukum tua di Wewelan, kepala pemerintahan. Dia 30 tahun tidak pernah dipilih. Karena senang tulus. Dia tinggal berhenti karena sudah tua. Baru dipilih lagi, dipilih. Jadi saya kira konsep kebangsaan, konsep negara ini, kepala pemerintahan itu yang mengacu pada adat Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak boleh diatur cuma berapa tahun. Itu kita mengacu lah. Sekarang saya mau tanya Pak, ini di desa Bapak, ya desa kan, kepala desa ini dipilih nggak nih? Ada periodenya, ada batasnya berapa lama? Yeah. Kalau bagi kampung saya di Tornado tidak ditentukan, boleh 20 tahun, 40 tahun, begitulah. Sekarang ada periode presiden cuma 2 periode. Sudah tidak mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu yang kita perlu benarkan, kita perlu wujudkan 4 pilar itu sudah. Dan kemudian negara Indonesia sudah bukan negara demokrasi, sudah bukan negara pemerintahan lain. Tadi kan saya sudah katakan bahwa demokrasi itu asal kata demos, asal kata Yunani kuno, bahasa Yunani kuno. Dan sekarang sudah bukan pemerintahan rakyat, Pak. Sudah pemerintahan partai. Ada yang duduk di departemen, di DPR, fraksi partai. Kemudian kabinet presiden adalah wakil-wakil dari partai. Bukan wakil dari apabila. Contoh, kalian wakil dari apabila ada di mana Pak mereka ini wakil apabila? Ada di provinsi-provinsi di rakyat Indonesia yang apabila. Jadi seharusnya wakil menteri presiden itu wakil dari apabila
Sulawesi Utara menjadi satu gunung. Itu bagian apa pula? Jadi itu jatahnya. Karena membangun negara Indonesia itu bukan cuma Jawa yang bangun. Jadi Pak ini Jawa, tadi Pak tolong. Jadi ini di Indonesia ini bukan cuma Indonesia, bukan hanya Jawa. Ya, bukan hanya satu agama, sama. Ya. Sehingga saya sudah digadang oleh satu Pak dari yang Islam untuk bergabung. Saya bergabung. Masalahnya apa? Jadi kita jangan dikotak-kotakan karena agama, karena suku. Bineka Tunggal itu tidak satu. Contoh waktu Presiden Jokowi memulaikan akan acara bikin satu acara di Kalimantan Tengah, titik nol, penyerahan air dan tanah dari seluruh provinsi gubernur provinsi se-Indonesia membawa air dan tanah serahkan pada Presiden Jokowi, lalu dia tuangkan di satu kunci. Artinya seluruh dia bergabung jadi satu. Itulah definisi filosofi. Kemudian kedua, untuk diketahui, Presiden dan para rombongan yang di atas menteri-menteri, mereka nginap di tenda-tenda. Apa artinya? Dia kan boleh ke Balikpapan, kan Balikpapan sekarang itu Balikpapan, tapi nginap di tenda-tenda. Artinya bahwa pembangunan Indonesia berwawasan secara mulai dengan nol, di titik nol, mulai dengan nol, ekonomi rumah ini, itulah filosofinya. Nah itulah arti falsafah daripada Indonesia ibu kota Nusantara IKN. Itu falsafah daripada Indonesia. Jadi itulah Pak ini. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan. Nanti untuk berikutnya saya akan jelaskan juga tentang demokrasi kita. Karena empat bulan ini itu negara kerakyatan Bhinneka Tunggal Ika, menyambut adatnya, menyambut agamanya, ini barang satu sama yang harus diakui secara nasional, yang tidak bisa membeda-bedakan. Yang agama ini rusak, tidak bisa satu sama. Ya kan? Kalau Jawa bisa presiden, Minahasa juga bisa presiden. Emangnya bangun Indonesia cuma Jawa? Cuma Kalimantan, cuma Batak, juga orang ada, yaitu Walter Muji, Maramis, dan sebagainya yang punya jasa membangun negara ini. Jadi negara ini jangan diklaim oleh satu itu saja. Yang terlihat sekarang ini bersifat Jawa sentris. Pembangunan semua Jawa, semua Jawa, ya kan? Nah dengan program IKN dan Jokowi yang mengatakan Nusantara sentris, pembangunan sudah merata di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur itu titik nol, di pertengahan Indonesia di titik nol itu. Jadi yang dari situ. Itulah permasalahan. Terima kasih Pak Prof yang sudah semangat menjelaskan tentang motivasi buku ini tentang 4 pilar. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini 4 pilar ini kita bisa pecahkan lagi, terutama generasi penerus kita. Terima kasih banyak dan saya bertanya kepada Pak Prof, buku ini bisa didapat di mana? Bagus, terima kasih pertanyaan bagus. Oke, ini buku ini saya buat barusan saja ini, dan itu saya simpan di perpustakaan saya dan belum di launching. Dan siapa tahu Pak boleh bantu dari Barmas kita mau launching ini buku. Dan memang itu buku masyarakat sekarang. Mengapa? Karena 4 pilar ini sudah diingkari. Dan yang jadi korban itu kalau suku Minahasa yang dimarginalkan sekarang. Sekarang ada katakan saja sekarang, bagaimana? Suku Minahasa dia kakak politik dan pemerintahan juga. Sehingga kita perlu sosialisasikan, perlu masyarakat sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada generasi muda. Dan siapa tahu Pak Kepala Sekretariat bisa bantu untuk tidak mengadakan launching
minimal ke warga pemuda warga Barma sudah, ya kan? Nah, supaya artinya Barma itu ormas kan, dong kan wadah rakyat untuk mempunyai sesuai sistem ketatanegaraan, mereka punya fungsi sosial kontrol. Action. Tan. 1, 2, action. Oke Pak Prof, silakan diminum dulu kopinya. Oh ya, terima kasih. Itu subjeknya semoga dengan ikhlas. Senang kita berbicara, tetapi pengertian ini kopi ini memang jadi ada juga pengertian kesehatan yang itu enak. Terima kasih untuk sajiannya. Memang juga IKP ini hebat. Oke Pak Prof, saya terima kasih banyak atas nama Barmas Kota Manado, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Profesor Dr. Robi Walalangi yang sudah hadir di live cafe Teling Atas PK Karona. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Sampaikan salam kepada Ketua Barmas Manado, Tunas Baik Kesehatan Ekonomi. Oke, siap nanti disampaikan. Ya.